Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun pemirsa berada. Semoga kita semua termasuk narator selalu di dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf batuk. Biasalah sedikit grogi, bahkan lebih dari grogi, karena dalam kesempatan ini saya akan mengajak semuanya untuk belajar dan memahami salah satu hal yang terbilang berat, apalagi bagi saya yang hanya mempunyai RAM otak berkapasitas sekitar 2 GB ini. Namun tak apalah, walaupun banyak keterbatasan, kita lupakan semua itu dan mari kita belajar bersama tentang sebuah topik yang tadi saya katakan di awal sangat berat. Apa itu? Filsafat politik dan filsafat sosial. Tidak secara keseluruhan, tentu saja, hanya pengenalan, tapi tetap saja masih membuat RAM ini ngelay. Berhubung topiknya sangat berat dan banyak menguras energi positif maupun negatif di dalam diri saya, tentunya saya membutuhkan partner untuk diajak ikut menjelaskan tentang filsafat politik dan filsafat sosial ini. Tak tanggung-tanggung, saya akan membawa sosok paling pintar di dunia. Ini dia, katakan hai. Halo semuanya, saya Mbak Google. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Gas di rumah aman? Aman bang. Oke lah, biar tidak berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan. Cekidot. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada pemirsa semua, apa yang terpikirkan oleh pemirsa sekalian ketika mendengar kata filsafat? Apa yang terpikirkan oleh pemirsa sekalian ketika mendengar kata filsafat sosial maupun politik? Apakah tergambar sesuatu yang wah, besar, yang sangat besar, yang tak mungkin bisa terjamah dengan otak-otak kita yang kentang ini? Kalau iya, selamat, saya juga merasakannya. Tapi janganlah berkecil hati karena dalam kesempatan ini saya akan menghadirkan narasumber yang sangat terpercaya, berkompeten di bidangnya, yang akan menjelaskan segala sesuatu yang ingin kita tahu dengan rinci. Oke, lanjut ke bagian permulaan. Kita akan bahas dari pengertian-pengertiannya terlebih dahulu. Dan inilah narasumber kita yang akan menjelaskan apa itu filsafat. Apa itu filsafat? Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia atau philen, atau bisa disebutkan juga dengan bahasa Indonesia yaitu cinta dan sophia, kebijaksanaan atau kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan. Pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan seperti filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seperti seorang Plato mengatakan bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada, dan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai ke pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, dan bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asal segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Cicero, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, atau bisa disebut juga the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai art vitae atau seni kehidupan. Johann Gottlieb Fichte, filsafat sebagai Wissenschaftslehre
atau bisa disebut juga ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Dari semua pengertian filsafat secara terminologis tersebut dapat ditegaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan sesungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Gimana? Sudah jelas? Sudah mulai pusing? Saya himbau untuk menyimpan rasa pusing itu untuk topik berikutnya karena ini baru permulaan. Tadi sudah dibahas tentang pengertian filsafat secara lengkap. Berikutnya, narasumber yang berbeda saya akan hadirkan untuk pemirsa semua untuk memberikan penjelasan kepada pemirsa semua tentang apa itu politik dan apa itu filsafat politik. Tentunya narasumber yang satu ini juga sangat berkompeten di bidangnya. Jadi, apa itu politik? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat politik. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu filsafat politik, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai politik. Nah, jadi politik itu berasal dari bahasa Belanda yaitu politik dan bahasa Inggris politics. Secara etimologi kata politik masih berhubungan dengan politis atau kebijakan. Kata politis yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Sedangkan kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Nah, turunan dari kata tersebut yaitu yang pertama, polites, yaitu warga negara. Politikos yang berarti kewarganegaraan, politektekni yang berarti kemahiran politik, yang keempat politik epistem berarti ilmu politik. Dan kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi, sehingga bangsa Romawi memiliki istilah ars politica yang berarti kemahiran, yaitu kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. Politik pun dikenal dengan bahasa Arab dengan kata siasah yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus Al-Muhit mengatakan bahwa sustu ar-ra'iyata siasatan berarti saya memerintahnya dan melarangnya. Nah, sedangkan politik secara terminologis itu dapat diartikan yang pertama, menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan atau politics. Misalnya seperti kegiatan politik, hak-hak politik. Lalu yang kedua, menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu lebih mengarah pada kebijakan atau polisi. Contohnya, politik luar negeri, politik dalam negeri, dan politik keuangan. Lalu yang ketiga, menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, atau siasah. Lalu, apa definisi dari filsafat politik? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filsafat politik. Jadi filsafat politik itu adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Filsafat politik berarti pemikiran-pemikiran yang berkaitan tentang politik. Bidang politik merupakan tempat menerapkan ide filsafat. Ada berbagai macam ide-ide filsafat yang ikut mendorong perkembangan politik modern, yaitu liberalisme, komunisme, Pancasila, dan lain-lain. Dan bagi Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik, dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Dan bagi Plato, manusia dan negara itu memiliki persamaan yang hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik, negara pun juga baik. Dan apabila manusia buruk, negara pun buruk. Dan apabila negara buruk, berarti manusianya juga buruk. Artinya negara adalah cerminan manusia yang menjadi warganya. Sedangkan
Bagi Agustinus, filsafat politik itu adalah pemikiran-pemikiran tentang negara. Menurutnya, negara itu dibagi dua, yaitu negara Tuhan atau Civitas Dei yang dikenal dengan negeri surgawi, yaitu kerajaan Allah, dan negara sekuler yang dikenal dengan negara duniawi atau Civitas Terrena. Kehidupan di dalam negara Tuhan diwarnai dengan iman, ketaatan, dan kasih Allah. Sedangkan negara sekuler duniawi menurutnya identik dengan negara cinta pada diri sendiri atau cinta egois ketidakjujuran. Penggambaran hawa nafsu, keangkuhan, dosa, dan lain-lain. Dengan jelas bahwa filsafat politik negara Tuhan Agustinus itu merupakan penjelmaan negara ideal Plato. Yang terakhir yaitu menurut Machiavelli. Filsafat politik adalah ilmu yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis serta konkret, terutama berhubungan dengan negara. Baginya, negara harus menduduki tempat yang utama dalam kehidupan penguasa. Negara harus menjadi kriteria tertinggi bagi aktivitas kehidupan penguasa. Jadi, secara sederhana, pengertian filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Oh iya, tadi narasumber lupa membedakan antara ilmu politik dan filsafat politik. Biarkan Mbak Google yang menjawab hal ini. Filsafat politik berbeda dengan ilmu politik, karena ilmu politik bersifat deskriptif dan bersangkut paut dengan fakta-fakta, sedangkan filsafat politik bersifat normatif dan bersangkut paut dengan nilai-nilai. Hal itu juga yang menjawab mengapa sangat jarang ahli filsafat politik dijadikan konsultan politik. Kenapa seperti itu, Bang? Sebagai contoh, jika ada pemimpin pemerintahan yang menerima demonstrasi dari masyarakat yang dipimpinnya, dia tak akan bertanya kepada ahli filosofi politik yang akan menceramahinya dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, ataupun tanggung jawab pemerintahan. Dia pasti akan meminta saran kepada ilmuwan ahli ilmu politik yang akan memberinya strategi-strategi. Makin tak paham WKWKWK. Sudahlah. Berikutnya, pemirsa semua pasti sudah tak asing dengan kata sosial, baik sebagai nama jurusan di sekolah, mata pelajaran, pelanggaran, ataupun yang ini. Maaf. Namun, pernahkah memikirkan apa pengertian dari sosial itu sendiri? Narasumber berikut ini akan menjawabnya. Menurut Ibu, apa pengertian dari sosial? Kata sosial berasal dari bahasa Latin yakni soci yang artinya sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Misalnya, sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap orang lain yang disebut dengan jiwa sosial. Sehingga pengertian sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian norma, moral, nilai, dan aturan yang bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam interaksi antar manusia dalam suatu komunitas. Singkatnya, sosial itu adalah hubungan antar manusia. Lalu apa itu filsafat sosial? Lalu, apa sih pengertian filsafat sosial itu sendiri? Secara singkat, filsafat sosial merupakan kajian dari disiplin ilmu filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan perilaku sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan lebih komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaatinya demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Tampilnya Auguste Comte dengan bukunya yang berjudul Sistem Filsafat Positif telah memberikan warna tersendiri terhadap kajian kemasyarakatan secara kritis, sistematis, dan intensif secara modern pada abad ke-19. Sejak kemunculannya hingga saat ini, sosiologi masih dibayang-bayangi oleh pengaruh filsafat dan psikologi. Hal semacam itu wajar karena kelahiran sosiologi di tengah persaingan pengaruh antara filsafat dan psikologi.
Seperti itu singkatnya. Bang, lalu apa hubungan antara filsafat sosial dengan sosiologi? Pertanyaan yang bagus, Google. Mengenai hubungan sosiologi dengan filsafat sosial, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi itu sebagian besar tetap merupakan suatu disiplin filsafat yang terdiri dari sejumlah generalisasi heterogen yang mencakup segala aspek serta yang lebih tertumpu pada latar belakang logis dari aturan-aturan a priori daripada suatu studi empiris yang sistematis. Oke, teruskan Google. Sosiologi, menurut Durkheim dalam bukunya Suicide, masih di dalam taraf membangun dan sintesis-sintesis filsafat. Daripada berusaha untuk menyoroti suatu bagian yang terbatas dari bidang sosial, sosiologi lebih menyukai generalisasi-generalisasi yang brilian. Bang, bagaimana tentang contoh pemikiran-pemikiran dari filsafat sosial dan politik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, narasumber yang satu ini akan menjawabnya. Bicara hubungan antara sosial dan politik. Di satu sisi, ilmu politik diposisikan sebagai subordinat dari ilmu sosial, sedangkan di sisi lain, ilmu politik diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas, sejalan dengan pengertian sebelumnya, yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu sejarah politik, dan psikiater. Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik berlaku dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempit, di mana istilah ilmu sosial mengalami spesialisasi makna, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmu sosial yang hanya digunakan untuk menyebut sebuah rumpun keilmuan yang sangat spesifik, yaitu ilmu sosiologi, ilmu sosiatri, dan sebagainya. Teori-teori ilmu sosial. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx merupakan salah satu tokoh kunci dalam perkembangan ilmu sosial. Ia menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat mendasar manusia. Inti dari pemikiran Karl Marx adalah bagaimana membebaskan manusia dari penindasan struktur kapitalisme. Yang kedua adalah Max Weber. Max Weber dikenal dengan berbagai karya besarnya, mulai dari bidang sosiologi agama, sejarah hukum, metodologi, sampai pada sosiologi musik. Teori sosial Weber secara konsisten bersifat historis, menempatkan diri di dalam suatu zaman di mana ilmu pengetahuan dan agama telah diceraikan. Yang ketiga adalah Emile Durkheim. Proyek intelektual Emile Durkheim berkaitan dengan dua problem utama. Yang pertama mengenai otonomi sosial sebagai level realitas yang khas dan tidak dapat direduksi menjadi wilayah-wilayah psikologis individu, tetapi memerlukan penjelasan dengan mendasarkan pada kerangkanya sendiri. Yang kedua adalah mengenai krisis modernitas atau putusnya ikatan-ikatan sosial tradisional karena industrialisasi, pencerahan, dan individualisme. Kedua problem yang saling berkaitan tersebut hanya akan dapat diatasi dengan observasi empiris terhadap hukum yang mengendalikan dunia alamiah dan juga dunia sosial. Teori dalam politik. Ada tiga pemikiran utama dalam ilmu politik, yaitu tradisionalisme, behavioralisme, dan post-behavioralisme. Tradisionalisme perkembangan di akhir abad 19 sampai tahun 1950-an. Teori ini bersifat politis, etis, tapi tidak ilmiah. Secara lebih spesifik, kaum tradisionalis banyak membicarakan aspek-aspek formal dan kelembagaan dari politik yang dipengaruhi oleh studi hukum, ilmu negara, dan filsafat politik. Yang kedua adalah behavioralisme, perkembangan pesat antar. Bang, kok terputus? Halo? Mohon maaf, jaringan terputus sepertinya Google.
Saya akan teruskan. Oh, atau kamu aja? Oke. Post-behavioralis adalah pendekatan politik yang menggabungkan tataran etik dan empirik. Dalam pandangan kaum post-behavioralis, kajian dan penelitian tentang seberapa besar peran aktor dalam lahirnya sebuah fenomena politik tidak perlu untuk dikuantitatifkan. Dan dalam kacamata post-behavioralis, aktor politik tidaklah bebas nilai karena sebagaimana apa yang dikatakan David T. Aston, politik adalah kekuasaan untuk mengalokasikan nilai di masyarakat. Bagaimana mungkin seorang yang bebas nilai mampu mengalokasikan nilai? Yang disebutkan Google tadi adalah teori-teori pendekatan untuk memahami gejala-gejala politik pada pemerintahan. Dan dari pemikiran pendekatan-pendekatan politik serta filsafat sosial yang radikal akan menghadirkan pemikiran tentang bagaimana sebaiknya negara mengatur kehidupan masyarakat. Dari sana timbul sistem pemerintahan dan ideologinya seperti demokratis, liberalis, sosialis, dan sebagainya yang kita tahu. Akhirnya tanpa terasa sekian menit kami sudah mendampingi pemirsa semua. Dan begitulah perkenalan tentang filsafat sosial dan filsafat politik dari kelompok kami. Saya sebagai narator sekaligus perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah mendengarkan kami berbicara yang belum tentu bermanfaat ini. Tapi ambil saja hikmah dan manfaatnya. Oke, saya narator Dan saya Google. mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku maaf. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.